orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Semuanya, Bapak Ibu yang terkasih, yang ada di live streaming, di room yang ada, yang sudah bersama-sama, yang menyaksikan, ini adalah pelayanan kasih, pelayanan doa. Doa-doa bagi Anda yang saat ini sedang alami sakit, masalah penjualan, rumah tangga, ekonomi, ataukah hati yang luka. Kami hadir, Pastor Randy hadir lewat wadah live streaming ini untuk menawarkan kasih Tuhan, membagikan kebaikannya, dan rindu untuk memberi penguatan kepada Bapak Ibu terkasih, serta membawakan doa-doa bagi Anda. Saya percaya Tuhan itu baik. Halo Ibu ON Inge. Tuhan itu baik. Kalau Anda pun percaya Tuhan itu baik, silakan ketik di kolom komentar saat ini. Tuhan itu baik. Saya percaya banget Tuhan itu baik. Kasih setianya tidak pernah ninggalin kita. Anda dan saya, anak sampai generasi cucu, cicit, buyut, semua ada dalam anugerah Tuhan Yesus. Kita ada hari ini karena anugerahnya. Mari Bapak Ibu terkasih, setiap hati biarlah boleh terbuka untuk datang kepada Tuhan, sehingga kita berkata, Tuhan, ya Tuhan Yesus, hatiku percaya kepadamu. Kesetia Tuhan mengalir sejak awal Pastor menyapa, kebaikan Tuhan, kuasanya memenuhi setiap tempat dimanapun Bapak Ibu terjangkau. Saya percaya tempat itu ada kasih Tuhan yang mengalir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur tempat ini, saat ini, dimanapun kami boleh menyaksikan doa dan pelayanan kasih ini. Hadirat-Mu yang nyata, hadirat-Mu yang kudus, memenuhi setiap tempat, bahkan dalam hati kami saat ini, yang tadi ada rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, rasa cemas. Out! In Jesus' name, be peace. Dengan hati yang damai sejahtera, saat ini Tuhan kami datang kepada Engkau. Kami rindu menyembah-Mu, serta Engkau tahu hati kami. Kami rindu membawa segala harapan, asa, termasuk pergumulan kami Tuhan Yesus, baik itu
hidup kami, keluarga, anak, cucu, studi mereka, bahkan pekerjaan suami, pergumulan istri, kalau ada di antara mereka sakit, sepanjang live streaming ataupun room ataupun di mana mereka menyaksikan video pelayanan ini atau dengarkan suara doa lewat voice note, aliran kesembuhan mengalirlah menjamat mereka yang sakit. Ada kesembuhan dalam Yesus, ada kesembuhan dalam Yesus, ada pemulihan dalam Yesus, ada kekuatan yang baru dalam Yesus, ada pengampunan dalam Yesus, ada keselamatan. Terpujilah Tuhan Yesus, firman-Mu ajaib, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo semuanya, saya sapa-sapa dulu ya yang ada di Instagram. Halo, banyak yang melambaikan tangan, puji Tuhan. Shalom semuanya yang ada di YouTube, puji Tuhan. Shalom yang ada di Facebook. Ya, Facebook ini sekarang ditonton, wah ramai sekali, ribuan orang. Halo semuanya yang ada di TikTok, puji Tuhan, dan yang voice note, WhatsApp, dan di Telegram. Damai Tuhan beserta kita bahkan sampai selama-lamanya. Apa kabar saudara yang baru bergabung? Puji Tuhan, semuanya menjadi baik lewat pelayanan ini, lewat kasih Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur sekali saya melihat lewat ajaran kasih dari Pastor Andy Simon yang saya terima dari Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu terkasih lewat live stream ini, banyak orang yang saling mendoakan, saling mensupport, saling memberikan penguatan antara seiman atau sesama, karena kuasa Tuhan hadir dengan kasih-Nya yang sangat besar. Mari Bapak Ibu terkasih, saya mau ajak setiap kita untuk berkata, hatiku percaya padamu Tuhan Yesus. Ketika ramai-ramai, hatiku percaya. Ketika ramai-ramai, hatiku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya. Hati yang khawatir bimbang sekarang ini, berhentilah khawatir dan bimbang. Percayalah ada Tuhan Yesus, penolong yang setia, Tuhan yang ajaib dalam hidup kita yang berdaripada. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, yes selalu ku percaya. Saat kita sedang lewatin pergumulan, katakan, hatiku percaya padamu Tuhan. Tidak satu jengkal tanah ku lewatin langkah ini tanpa penyertaan Tuhan Yesus. Yuk kita berserah dan selalu belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ini pujian menguatkan Anda sekalian. Saat ku tak
melihat jalan saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku makasih hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Halo Om Mayang, Ibu Lili, Mama Rimbing, ya, Abes Ril, puji Tuhan, Ibu Sri Suparti. Ayo silakan di-share setiap yang percaya, biar banyak orang menjadi percaya hatinya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Siapa nih yang terberkati dengan pujian penguatannya? Saya terberkati. Jangan sendiri, ayo dibagikan. Tebing tinggi hadir, Horas. Saat kita tidak melihat jalan, percayalah Tuhan membentangkan jalan yang indah bagi Anda dan saya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Makasih. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Puji Tuhan. Siapa yang percaya? Saya. Terberkatilah engkau yang datang percaya kepada Tuhan Yesus, karena setiap Anda dan saya tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan tidak menolak Anda. Tuhan mengasihi, Tuhan menyelamatkan. Bentuk kita menjadi ciptaan yang baru. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Amin. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu aku percaya. Amin. Senang sekali ya. Halo Pak Melki, halo Erikson, halo Novidah Nababan, Horas, Narai kabar. Mana suaranya saudara-saudaraku yang dari Kalteng, Palangkaraya, Bahalap. Tuhan memberkati selalu, puji Tuhan. Halo, siap menyapa Pak Dede yang di Kalteng, keluargaku dalam Tuhan, amin. Dan semua, halo, Glory, ada Medan juga hadir, senang sekali. Ayo, silahkan Bapak Ibu saling menyapa, biar sama-sama kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Yesus hidup, ada hari esok, aku tidak boleh gentar. Bahalap, Horas. Yeay. Halo dari Jepara menyapa, puji Tuhan. Yesus Kristus, juru selamatku, menyembuhkan, amin, dadah, memulihkan pangkal lambun, halo, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus Kristus hidup. Halo Ibu Istina, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, jangan gentar ya. Ku tak gentar, karena ku tahu Tuhan pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Yeay! Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Kubur kosong, hari depanmu sungguh ada. Janjinya ya dan amin. Amin. Bersama katakan, Tuhan Yesus juru selamatku. Tuhan Yesus juru selamatku. Shalom Solo menyapa, menyembuhkan, menyucikan, yeay, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong
membuktikan Yesus Kristus hidup selama-lamanya. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, jangan takut, jangan gentar, karena kita tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berharga, berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Hei, bangun, ada hari esok. Hei, bangkit, sebab Yesus hidup. Hei, percayalah, jangan gentar. Kita tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yeay! Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Percayalah, sebab Yesus hidup. Jangan gentar ya, jangan gentar, karena kita tahu Tuhan Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti karena Yesus hidup. Amin. Senang banget deh. Senang aku. Siapa yang bersuka cita? Katakan, saya bersuka cita. Amin. Amin. Ini hidup kami Tuhan. Bagikan bejana, bentuklah kami menjadi pribadi yang senangkan hatimu. Sambil Bapak Ibu terkasih, mari siapkan hati kita khususnya untuk ditaburi firman kebenaran, firman penguatan, firman kesembuhan, firman keselamatan, dan firman kekuatan bagi Anda dan saya. Puji Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, siapkan hati untuk dibentuk menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku.
memuliakan namamu. Ini pujian mengajak kita untuk berserah. Kehendakmu, cita-citamu, percayakan kepada Tuhan Yesus. Banyak rancangan dalam hati manusia, tapi biarlah kehendak Tuhan terjadi, karena kehendaknya lah adalah jalan hidup yang terbaik bagi Anda, saya, anak-anak kita. Percayalah dalam Yesus, Dia merancangkan masa depan yang penuh harapan yang sangat indah banget. Bentuklah kami Tuhan serencanamu. Amin. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu, diberkati selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Amin. Yuk Bapak Ibu terkasih yang sudah bersama-sama kita mendengar firman Tuhan, termasuk saudara yang sedang menanti, meminta, memohon kesembuhan untuk anak terkasih Christina Sebayang yang saat ini terdiagnos ada tumor di otaknya. Kami hadir melayani. Saya percaya kasih Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Yuk kita mau baca satu bagian firman Tuhan, doanya Paulus. Dan doa ini menjadi berkat bagi Anda sekalian, khususnya yang tadi alami pergumulan anak sakit, lewatin tantangan begitu berat keuangan dalam rumah tangga, ataukah penolakan, atau dalam karir engkau sedang gelap, atau dalam posisi mengalami kebangkrutan saat ini. Dengarlah firman ini, karena firman Tuhan saya percaya banget roti hidup yang menjadi jawaban bagi Anda dan saya. Jika saudara-saudara merasa ini baik dan memberkati, silakan di-share lebih dahulu. Saya kasih waktu sekian detik. Share, bagikan, posting ulang. Semakin banyak orang yang dengarkan firman penguatan ini, semakin banyak orang datang pada Yesus dan menyerahkan hidupnya untuk dibimbing, dipimpin dalam anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, yuk kita sama-sama time for Bible. Yeay. Dalam nama Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 3, mulai ayat 14 sampai 21. Saya membacakan satu perikop, yaitu doa Paulus yang kita akan baca jadi rema, biar menjadi doa kita ketika alami situasi sulit, tertekan, sakit, kebangkrutan, penolakan, diremehkan orang. Firman ini menjadi doa kita bersama-sama. Silakan diketik rame-rame Efesus 3 ayat 14 hingga 21. Seperti biasa, kalau Anda mau terberkati lebih, ambil bagian pelayanan, yaitu setelah mengketik ayat-ayat suci firman ini, siarkan, share, bagikan sebanyak-banyaknya ke WhatsApp, ke media sosial Anda, ke grup-grup Bapak Ibu terkasih, biar mereka juga boleh menerima firman yang terbaik saat ini menjadi sarapan penguatan rohani kita semuanya. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Sudah tershare, sudah tersiar, dan selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Doa Paulus ada tertulis, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhannya Bapa. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan menuntun kita untuk kuat melewati tantangan hidup. Lewatin dengan doa. Dalam doa ada kasih karunia Tuhan, sehingga kita boleh merasakan bagaimana lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus itu lewat kehidupan atau tantangan yang Bapak Ibu hadapin hari-hari ini. Saya mau bertanya nih kepada pemirsa terkasih, dalam hidupmu ataukah mungkin saat ini
Pernahkah engkau diremehkan, diejek-ejek, dihinakan? Pernah saya. Bahkan kalau hari ini Pastor Andy ini ada seperti ini. Ini adalah produk banyaknya dihina orang. Pastor Andy hari ini dalam proses Tuhan, hasil dari banyaknya direndahkan oleh orang. Saya sudah kenyang namanya diremehkan orang. Apakah Anda pernah? Kalau pernah, silakan ketik pernah. Agar saya terkonfirmasi bahwa firman ini memang adalah menjadi kebutuhan dan makanan rohani terbaik bagi Anda sekalian. Wow. Di 4 platform langsung ribuan orang berkata, pernah. Atau mungkin juga sebagian di antara Anda sekarang ini sedang ada di posisi diremehkan orang. Baik engkau sudah mencoba, atau baru melangkah, atau baru memulai merintis toko, memulai usaha, karir, sudah di underestimate, diremehkan, direndahkan. Pernah, bahkan sering, pernah pastor, pernah. Jangan capek ya, jangan letih ya, jangan bosan ya, jangan menyerah ya, saudara-saudaraku, Bapak Ibu terkasih, karena saya juga pernah melewati itu. Bahkan sampai sekarang tetap aja ada orang-orang yang nyinyir, ngejek, remehkan kita. Saya beritahu ya, dan Bapak Ibu harus tahu hal ini. Apa itu? Itu adalah hal yang biasa. Sekarang saudara tolong ketik rame-rame, itu hal biasa. Itu hal biasa. Nggak usah kita jadikan sebagai gelap sehingga kita takut melangkah. Nggak usah jadikan penghalang, kita takut untuk menerobos. Itu hal biasa, ketik rame-rame. Itu hal biasa. Itu hal biasa yang kita alami waktu kita hidup, melangkah, sekolah, mulai pelayanan, buka toko, mulai usaha. Itu hal biasa. Paulus juga dulu bagaimana? Dia melewati banyak tantangan. Bahkan bukan hanya tantangan, dia berkali-kali hampir mati. Karena proses orang-orang bahkan mau membunuhnya. Demikian pun saya. Kalau hari ini orang berkata, Pastor Andy mah enak, ya. Iya, memang enak orang yang disertai Tuhan. Tapi itu semua lewat proses. Katakanlah di media sosial YouTube hari ini. Puji Tuhan. Subscriber sudah mendekati hampir 1 juta. Tapi itu nggak dibangun semalam. Itu dibangun dengan ketekunan. Termasuk bunga-bunga hiasannya itu diejek, diremehkan. Awal-awal membangun media sosial, pelayanan media, pelayanan live seperti ini, itu YouTube khususnya yang saya mulai awal-awal, itu seperti kuburan. Seperti kuburan, Bapak Ibu terkasih. Maksudnya apa? Sepi. Dan itu bertahun-tahun. Apa saya menyerah? Hampir menyerah. Tapi saya tidak menyerah. Kan kita pun seperti itu. Alami pergumulan,
berat, hampir menyerah. Tapi kalau sampai hari ini Bapak Ibu dengarkan live ini, atau engkau kesempatan dengarkan renungan firman ini, itu berarti Anda kuat. Hampir menyerah, setiap orang hampirlah. Naik motor hampir keserempet, nggak usah emosi. Namanya motoran, mobil di jalan raya, setiap potensi serempet selalu ada. Tapi nggak usah terlalu baper, karena namanya jalan raya, semua orang berjalan, roda, buru-buru, hampir biasa. Hampir menyerah, hampir kalah, hampir gagal, hampir jatuh. Dengar, itu hal biasa. Tapi kalau sekarang saudara-saudara masih mendengar firman ini, ataukah tidak sengaja FYP di TikTok, atau tidak sengaja muncul engkau scroll sekarang ini, saya beritahu, Anda orang yang kuat. Tapi pastor, saya lemah, saya hampir kalah. No! Tidak ada di dunia ini orang sempurna. Bahkan seorang pemenang, dia sudah kalah berkali-kali. Tapi dia tahu bahwa kekalahannya itu adalah sukses yang tertunda. Itu hal yang biasa. Waktu saya mulai pelayanan ini, diejek-ejek orang. Saya mulai live streaming, waktu itu awal-awal belum populer media sosial, belum populer namanya gereja online, live streaming, ibadah, belum. Diejek-ejek, kasihan sekali. Mau ibadah atau main-main? Dulu kan konsep orang kalau ibadah atau pujian atau firman, pegang HP kan dianggap main-main tuh dulu. Itu sekitar 5 tahun ke atas lebih. Betul nggak? Ya bahkan ada pendeta-pendeta berkata, lagi ibadah jangan main HP, jangan pegang HP. Dulu konsepnya begitu, tapi sekarang semuanya ibadah. Bahkan gereja-gereja di Indonesia, bahkan seluruh dunia, sudah ada khusus tiangnya, multimedianya, kamera besarnya, support sistem multimedianya, komputernya, khusus untuk meng-live-kan ibadah itu. Saya mulai diejek-ejek, mau ibadah kah atau mau main HP? Saya berkata, ayo silakan di follow, silakan diikutin. Saya diejek-ejek, diremehkan. Tapi saya tahu kalau Tuhan yang kita andalkan, itu hal biasa. Ejekan itu menjadi pupuk tumbuhnya kita lebih lagi subur. Ejekan itu menjadi batu-batu yang terlempar. Jangan dibuang, ditumpuk aja jadi pondasi yang kuat bagi Anda untuk membangun sebuah apakah itu branding, apakah itu usaha, apa itu pelayanan, perintisan, bangunlah itu. Memang tidak mudah. Apapun di dunia ini yang kau namanya mulai merintis tidak mudah. Buka toko tidak mudah, usaha tidak mudah, pabrik apa lagi, usaha pelayanan, pekerjaan tidak mudah. Tapi kita harus bertekun dan andalkan Tuhan, berdoa. Itulah kekuatan saya dan orang-orang sukses termasuk Paulus dan orang-orang yang melayani Tuhan luar biasa. Setiap orang di dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Tapi kamu harus kuat. Kamu harus keluar sebagai pemenang. Karena itu janji Tuhan bagi Anda dan saya. Dalam semuanya itu, kamu lebih daripada pemenang. Roma 8:37. Lebih daripada pemenang. Mungkin tidak sedikit orang berkata, apa itu? Kamu udah jatuh, kamu udah gagal. Kau buang-buang waktu saja. Dunia ini gak ada yang sia-sia. Bahkan setiap kata-kata kita suatu hari akan berbuah. Apakah itu kutuk akan kau tuai,
Tapi di hadapan Tuhan, suatu hari semua akan Tuhan minta pertanggungjawaban. Mungkin waktu engkau mulai melangkah hari ini dengar firman, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Orang mungkin ada yang menghalangi engkau, macam-macam, terserahlah. Tapi jangan pernah menyerah. Yang membuat Paulus bertahan adalah iman. Orang yang beriman adalah mereka yang percaya kekuatan doa. Yang membuat Andi Simon bertahan hingga hari ini adalah iman. Maka saya katakan selalu, mungkin ada orang yang protes, tidak senang, dan mungkin sebagian iri dengki, tapi saya katakan terus ini. Pelayanan itu dipimpin oleh iman. Saya tegaskan lebih detail, lebih tajam lagi. Pelayanan yang benar itu dipimpin oleh iman, bukan uang. Titik. Tidak usah ada tapi-tapinya. Tapi operasionalnya, tapi dari mana makan minumnya pendetanya, tapi tidak usah pakai tapi-tapi. Itu kata tapi itu bahaya. Saya mau ke gereja tapi hujan. Saya mau sungguh-sungguh tapi malas. Hati-hati. Saya deklarasi sekali lagi dengan keras, dengan tajam, dengan vulgar. Bagi saya yang saya hidupin, pelayanan yang benar itu dipimpin oleh iman, bukan uang. Titik. Tidak ada pakai tapi. Ini membuat Paulus bertahan. Dia melayani Tuhan. Dia nggak minta-minta. Dia tetap bekerja dengan talenta yang ada padanya. Dia membuat kemah, membuat tenda. Saya pun demikian, Bapak Ibu terkasih. Kalau bisa ada sampai hari ini. Pelayanan live streaming, pelayanan di Grace Balikpapan. Itu karena iman. Orang yang beriman, mereka orang yang berdoa. Kapan Anda berdoa lebih giat? Waktu tantangan datang lebih besar. Jangan bilang orang beriman kalau kau tidak berdoa. Jangan engkau merasa doamu paling dahsyat kalau keadaan baik-baik saja. Justru semakin besar tantangan badai datang, itulah kesempatan engkau berdoa lebih sungguh-sungguh. Percayalah, visi yang Tuhan taruh di setiap Anda, baik itu masa depan, karir, cita-citamu, passionmu, atau pelayanan Anda dipanggil sebagai full time, atau gembala, atau misi, atau evangelis. Tuhan menaruh visi yang jauh lebih besar daripada tantangan yang sedang kau hadapi hari ini. Itulah alasan Paulus untuk berkata, hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Aku dikejar-kejar maut, mau dipenjarakan, mau dihukum, mau dibunuh. Tapi kasih Tuhan selalu lebih besar memimpin kami, menjaga kami, melindungi kami. Orang yang beriman akan memiliki doa yang sungguh-sungguh. Puji Tuhan, karena saya percaya doa yang sungguh-sungguh itu mendatangkan satu hasil nyata. Maka saya katakan kemarin, iman itu harus disertai perbuatan. Saudara mau berkata, saya orang Kristen iman besar. Bukan bodimu yang besar. Bukan ototmu yang besar. Tapi perbuatan imanmu harus nyata. Pastor, hari ini saya alami pergumulan. Ada kesulitan. Berdoalah. Kalau masa-masa sulit sekarang yang kau hadapi dan engkau
toh juga belum mau berdoa. Lantas kapan kau mau berdoa? Lantas kapan engkau dikatakan orang beriman yang hidup oleh iman? Bapak Ibu terkasih yang sedang mengalami sepi penjualan tokomu, saudara-saudaraku yang sedang mengalami penolakan, bahkan kalau saudara sekarang ada di posisi bangkrut, oleh iman kau bisa bangkit kembali. Oleh iman dan kepercayaan kepada Tuhan, apa yang anggap remeh, rendah, udah jatuh, tidak tergeletak. Tuhan pernah bilang, dan ada pujiannya, orang benar jatuh tidaklah tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan tetapkan langkah-langkah hidup orang benar, karena orang benar itu dipimpin oleh Tuhan Yesus. Amin. Ada pujiannya. Saudara-saudara, saya rindu bawakan pujian ini dan Anda semua terberkati. Saya rindu sekali di tengah pergumulan Anda sekarang ini. Berdoalah, nyatakan imanmu. Ini saatnya kita berkata, Tuhan tetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya! Apabila Anda dan saya jatuh, percaya tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganmu. Tangan Tuhan, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tanganmu. Saya juga dong. Apabila Anda atau saya, mereka yang percaya jatuh, tak sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan Yesus yang memegang, menopang hidupmu. Amin. Yang terberkati di-share ya, karena kita sudah dengar firman untuk kebangkitan iman kita. Firman untuk kita menang hari ini. Yes, tapi pastor hampir kalah, hampir nyaris, tapi engkau kuat hari ini. Engkau akan melihat bagaimana iman itu menjadi nyata. Ucapkan imanmu, katakan apa yang kau yakini, hindari dan jangan ucapkan apa kau takutin. Dalam nama Yesus, anak-anakmu diberkati sehat. Yes, haleluya. Yesus menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak. Yes, sebab Tuhan Yesus pasti menopang tanganmu. Tangan Tuhan, oh tangannya,
Tuhan menopang tanganmu. Apabila engkau jatuh, tak sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan Yesus yang menopang keluarga kita, anak-anak kita. Percaya, amin. Tangan Tuhan, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tanganmu. Happy birthday, sebab Tuhan menyertaimu, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganmu. Horas! Sebab Tuhan Yesus menopang tanganmu. Yeay! Haleluya! Bapak Ibu terkasih, kalau sekarang dengar ini engkau sedang alami sepikah penjualan? Masa-masa sukarkah membangun pelayanan atau gereja di pedalaman atau gereja di kota izinmu susah? Hampir menyerah, Pastor. Jangan, saya udah alami itu. Tuhan nggak tinggalkan. Kuasa Tuhan seringkali datang itu dibungkus dengan masalah. Pertolongan Tuhan datang itu seperti kita kadang tidak mengerti, tapi Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja. Saya beri contoh, kalau kadang ada keluarga yang butuh dana, lalu mulai berdoa. Sebentar saya doakan. Saudara silahkan dibagikan karena saat saya akan mendoakan Anda sekalian. Butuh dana untuk keluarga. Mulai berdoa. Namun yang datang kok sampah, masalah, bungkusan yang terkesan bau. Dan Tuhan berkata, ambillah, inilah berkatku untukmu. Loh Tuhan, aku kan minta dana. Kenapa aku dikasih satu plastik terkesan bau? Nampak seperti sampah, terbungkus seperti kotoran. Tuhan bilang ambil. Kita bilang enggak. Tuhan bilang ambil. Aku bilang enggak. Ambil. Orang percaya berdoa berkata, enggak. Tuhan tanya, kamu berdoa kepada Tuhan? Kamu gak percaya. Setelah dengar ini, hari ini, ketika Pastor Andi mendoakanmu, yang datang wujud apapun juga,
Kalau itu adalah berkat jawaban doa hari ini, ambillah. Jangan sungut-sungut, percayalah. Apa yang dari Tuhan, sekalipun kemasannya terlihat biasa-biasa, ataukah tendensi bau, ambillah. Apa saja yang dari Tuhan, jawaban doanya, sekalipun engkau merasa jijik, engkau merasa bukan itu yang kau minta, karena kita percaya Tuhan Bapa yang baik tidak memberikan ular pada kita yang minta roti anak-anaknya. Ambil, sekalipun bukan ekspektasi Anda. Saya kan minta ini, saya berharap satu koper atau ATM datang penuh. Saya kok dikasih seperti bungkusan sampah. Ambil itu. Jangan bersungut-sungut, bersyukurlah. Karena ternyata sesuai apa yang saya baca Bible dan sesuai bagaimana saya mengikut Tuhan Yesus selama 25 tahun saya melayani Tuhan Yesus. Umur masih begini jelita, umurku itu sudah mau masuk 50 tahun loh. Dan oleh anugerah Tuhan, Pastor Andy ini sudah melayani Tuhan kurang lebih 25 tahun saya melayani Tuhan Yesus. Saya rasa sudah cukup banyak pengalaman saya bersama Tuhan. Dan apa yang seringkali kita lihat jelek, sampah terkesan bau, kalau itu adalah jawaban Tuhan, dari Tuhan, ambillah. Karena ternyata apa yang kelihatan kemasannya tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Tapi ternyata di dalamnya itu apa yang kita butuhkan. Keuangan, ternyata di balik bungkusan itu ada berkat keuangan yang Tuhan kasih. Cuma dibungkus dengan kelihatannya jelek, kelihatannya bau. Tapi ternyata waktu kita percaya, kita membukanya, ternyata di dalamnya dana itu yang kita perlukan. Itulah belajar percaya. Dan sebentar kita berdoa. Kadang kita doa, yang datang kok masalah. Tapi lewat masalah itu, Tuhan mempromosi usahamu, karirmu, pelayananmu. Bahkan kalau hari ini engkau alami tokomu sepi, penjualan menurun, engkau alami penolakan, engkau ada posisi yang sedang sulit, keuangan bangkrut, jangan mengecilkan Tuhan karena masalah yang besar. Tuhan terbesar, milikilah iman, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa rumah tangga yang sedang dalam kondisi pergumulan keuangan, menyaksikan, mendengar renungan firman ini, engkau terberkati. Ketika saya merintis, saya melewati masa-masa sukar. Susu anak susah saya belinya.
banyak-banyak berdoa, lutut ini terus mohon sama Tuhan, Tuhan uang susu. Tapi kesetiaan itu tidak pernah mengkhianati hasil. Perlahan tapi pasti saya melihat konten-konten pelayanan doa yang saya sajikan mulai diminatin oleh orang. Katakan saya di YouTube live seperti ini yang sederhana, tapi ditonton setiap hari tidak kurang dari 25.000 hingga 30.000 hingga sampai bisa 40-50.000 per hari. Di Facebook dengan penonton yang berbeda, setiap hari yang saya lihat tidak kurang dari 100.000 penonton. Belum di Instagram yang sekarang sudah kita mulai setiap hari antara 1.000 sampai 2.000 penonton. Di TikTok kadang penonton harian sampai 40.000. Dari yang sepertinya biasa-biasa, saya bertekun, saya berdoa, Tuhan memberkati. Saya bicara ini pelayanan, Anda mungkin dunia usaha, tekuni, imani dengan doa. Tuhan tidak tidur, Tuhan pun tidak buta. Tuhan melihat setiap air matamu. Dengan iman, tetap setia, perlahan tapi pasti. Setiap pekerjaan, keuanganmu, pelayananmu, Bapak Ibu sekalian, hamba Tuhan yang mulai melihat pelayanan media sosial, ya sebetulnya hampir terlambat. Bagi Anda yang dulu sering hina saya, apa itu? Apa itu? Kok minta di subscribe, minta di follow, minta di share. Sekarang Pastor Andy, tolong di like dong, di komen dong di akunku. Roda berputar. Kalau saya sekarang sudah tidak lagi minta di follow karena sudah banyak yang merasa terberkati dari pelayanan ini. Tetap berdoa, tetap beriman. Tapi Pastor sulit banget. Ini saatnya engkau praktekkan imanmu. Dan Tuhan akan memberkati imanmu luar biasa. Berkat kemurahan Tuhan akan turun. Kamu akan dibawa Tuhan untuk kolaborasi. Imanmu akan hidup dan menyaksikan perbuatan yang luar biasa. Bukan karena engkau hebat kalau nanti engkau diangkat naik, tapi karena Tuhan itu setia dan akan membukakan jalan bagi Anda dan saya. Genaplah firman Tuhan yang tadi kita baca. Efesus 3:20, bagi dialah Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Let's pray. Tuhan Yesus, oh Rahaba Korina Kaina Sandi, bersyukur banget buat anugerah firman yang kami terimakan hari ini. Diberkatilah Engkau ya Tuhan, Sang Firman yang hidup, yang ajaib, yang selalu menjawab doa-doa kami, sekalipun dalam kemasan yang berbeda. Tapi kami di sini betul-betul mau belajar percaya, take it, sekalipun apa yang di depan mata kami berbeda kemasan dari apa yang kami minta. Kami belajar percaya Tuhan, itulah iman yang hidup yang Tuhan mau. Kalau engkau berdoa sehat, tiba-tiba engkau sakit, Tuhan sedang membawa engkau
untuk mengalami kesembuhan ilahi. Kalau engkau berdoa diberkati dan tiba-tiba ada masalah datang, akan membawa engkau untuk mengalami dia dalam dunia usahamu dan sebagainya. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, mari bersyukur buat firman-Nya. Bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu. Firman ini menjadi pedang yang membebaskan kami dari rasa takut, yang mau ambil putus asa, menyerah. Kami dilepaskan dari belenggu ini in Jesus name, free. Dan hari ini Anda berpengharapan, karena harapan dalam Yesus adalah harapan yang pasti. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, keluarga demi keluarga, dan bahkan saudara kota-kota di mana planning hadir, terberkatilah engkau sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Praise God forevermore. Saya mau berdoa khusus bagi Anda yang sedang mengalami sakit. Tumpangkan tanganmu di dada saat ini. Roka Masyande, aliran-aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu. Urapan kesembuhan memenuhi Anda sekarang ini. Urapan kesembuhan memberkati sehat tubuh, jiwa, roh Anda. Dalam nama Yesus. Wow. Sampai muncrat saya semangat mendoakan karena saya melihat, merasakan urapan kesembuhan mengalir. Oh, Raka Masyika. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ada begitu banyak orang-orang yang terberkati. Karena kasih dari surga dicurahkan. Haleluya. Amin. Amin, amin. Saya rindu untuk memberkati air minum dan minyak. Kalau saudara ada di depanmu sekarang, ada air minum, atau mungkin engkau untuk pengantar minum obat dan sebagainya, silahkan bisa engkau angkat seperti ini. Puji Tuhan. Dan kalau ada minyak, Bapak Ibu mau diberkati, minyak ini yang kau pakai, oleskan biar menjadi minyak yang didoakan, minyak yang diurapi. Angkatlah seperti ini, ada air, ada minyak ya Tuhan di tangan kami. Mohonlah berkat-Mu ya Tuhan. Yes, haleluya. Bapak Ibu terkasih, minyak dan air di tangan ini, saya berdoa terberkati, diberkati dalam nama Yesus. Air dan minyak ini menjadi tanda manifestasi Tuhan di muka bumi ini. Bagi mereka yang sakit, terimalah kesembuhan ilahi. Bagi engkau yang kekurangan, terimalah penguatan lewat manifestasi air dan minyak ini. Jadi tanda ajaib kuasa Tuhan dalam hidup Anda. Orang-orang sakit, pelayanan ini hadir untuk membantu penyembuhanmu secara cuma-cuma. Terimalah dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, puji syukur. Air berkatnya sudah pastor doakan. Sekarang minumlah, dan segala kelemahan penyakitmu, termasuk gangguan roh jahat atau sakit yang tidak dideteksi oleh scan, MRI atau dokter, engkau disembuhkan, dilepaskan
dilepaskan, dibebaskan dari yang jahat dalam nama Yesus. Amin. Sampai merinding. Merinding banget loh ketika tanda manifestasi Tuhan di muka bumi dinyatakan. Luar biasa banget. Saya ajak Bapak Ibu, saya undang semua angkat dua tangan biar kita dapat berkat komplit ibadah ini. Kita boleh sama-sama menjadi saksi. Dengan tangan yang terangkat, ya Tuhan, di hadapan-Mu, kami mohonkan berkat-Mu ya Tuhan, turunlah dicurahkan atas kami semuanya. Bapak Ibu terkasih, masuklah di hari yang baru hari ini, dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, perlindungan, kasih setia, tubuh yang sehat, berkat umur yang panjang atas Anda dan saya, dilindungi, disertai, diberikan kebajikan dan kemurahan Tuhan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus yang saya alaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, doa berkat sudah selesai. Tadi ada yang minta sampai pakai please. Aku mau cinta Yesus dong. Oke deh. Papa saya Pastor Sutija Hartini. Shalom. Halo Peranti Bukit di Kucing, Sarawak. Puji Tuhan. Ibu Estina, Ibu Sri, Temi, Indah. Salam kenal juga ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Halo Ibu Neni, puji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, diberkatilah Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Oke, baik saudara sekalian, saya mau akhiri live ini. Terima kasih buat kebersamaan yang indah sekali. Halo Rayani Marapaun, sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Mohon maaf ya yang saya belum sempat sapa-sapa. Puji Tuhan, kiranya di hari esok bisa menyapa Bapak Ibu terkasih. Ya, makasih semuanya. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih.